Saya Angelika, berikut ini adalah pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Untuk ibadah UMAS dan WBI, tanggal 31 Maret 2020 diliburkan. Untuk ibadah 20 Plus Gathering, tanggal 1 April 2020 juga akan diliburkan. Dan untuk ibadah Youth Reviewer, tanggal 4 April 2020 diliburkan. Halo Kia, lu lagi di mana? Bosan nih gua di rumah. Keluar yuk ngopi. Astaga Mike, kita tuh dikasih waktu libur sama pemerintah, bukannya untuk jalan-jalan, tapi isolasi diri di rumah loh. Ya, tapi kan gua udah bosan di rumah, berhari-hari nggak keluar. Oh gitu. Nih gua ada tips buat lo biar lo gak bosan di rumah. Yang pertama, kita bisa pakai media sosial untuk berinteraksi sama teman-teman tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, kita bisa pakai waktu kita untuk muji, menyembah, dan berdoa bersama keluarga kita kepada Tuhan agar wabah corona ini cepat berlalu. Yang ketiga, kita bisa pakai waktu luang kita untuk ikut kegiatan gereja, ya kayak ibadah online dan school online dan sebagainya lah. Iya juga ya, benar-benar saran. Yaudah deh, gue ikutin. Gak guna juga keluar rumah. Yaudah, God bless you ya. Untuk pengarahan baptisan, tanggal 29 Maret dan 5 April 2020, serta baptisan air khusus bulan April 2020, tanggal 10 April 2020, untuk sementara ditunda. Doa berantai sudah dilakukan mulai tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Mari, bagi jemaat yang belum bergabung untuk dapat bergabung melalui link berikut ini. Pokok-pokok doa adalah sebagai berikut. Tolong dong kal, jangan dapat dulu. Loh, kenapa? Emang gue suka penyakit yang gue pada sama lu? Emang lo gak tahu nih, baca. Physical distancing, emang apa? Oh, lo belum tahu physical distancing? Nih, gue jelasin. Physical distancing itu kita menjaga jarak dengan yang lain. Tujuannya agar mencegah kuman dan virus penyakit tidak menyebar satu dengan yang lain. Jadi kita tuh nggak boleh berkerumun dulu, jaga jarak satu sama yang lain demi keselamatan kita juga. Oh iya, dan satu lagi, jangan keluar rumah dulu ya. Kalau emang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker ya. Sudah tersedia khotbah-khotbah online, arahan gembala, serta khotbah cool online di channel YouTube GBI Rayon 17 Lampung. Jemaat dapat mensubscribe channel tersebut untuk mendapatkan khotbah-khotbah terbaru. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Dimanapun engkau berada pada hari ini, engkau yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online, saya percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, kita boleh menikmati nafas yang baru, kesempatan yang baru, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat berkat-Mu, kasih setiamu yang selalu baru, yang setiap hari kau berikan bagi setiap umat-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan setiap kami umat-Mu. Di dalam segala keadaan kami Tuhan, Kau selalu hadir, menemani, menopang, menguatkan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang mengucap syukur dengan hati yang limpah. Kan syukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu
menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau setia Tuhan, Kau setia. Tiada Kau selalu ada bersamaku. Allah yang setia. Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Walau sedetik pun Kau menopangku. Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus, buat kasih dan setiamu yang tak pernah berakhir, mengalir, 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 selalu baru bagi kami. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu menyembahmu. Terima kasih, haleluya, buat kesetiaanmu Bapa, selalu menjaga, menopang hidupku. Dengan hati yang bersyukur, kami sembah, kami terima kasih haleluya. Sikiara labaya sandara lama.
Iralabata karalaba shandaralaba. Yesus, Iribe karalaba shandaralabata karalaba. kasih-Mu bagi Worship you. We worship you. lenyapkan Yesus ketakutan. Tuhan. Kaulah Tuhan. Gunung batu keselamatanku. Ya Tuhan, ku percaya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Mari kita satukan hati kita akan berdiri berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Bahwasanya Engkau Allah kami yang baik dan kasih setiamu itu tetap selama-lamanya. Amin. Kami berdiri Tuhan sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdiri berdoa untuk umat-Mu ya Aba ya Bapa. Biar belas kasihan Tuhan hari-hari ini dicurahkan dari setiap kami ya Tuhan. Sebab hari-hari ini Engkau oleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Pertolongan kami bukan datangnya dari manusia, tapi pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang sanggup mengerjakan yang tidak mungkin bagi kami, dan Engkau menjadikan mungkin. Kami memberkati umat-Mu Tuhan dan pada masa-masa kesesakan ini. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Engkau tetap yang berjanji dan tidak pernah mengingkari dari setiap janji-Mu. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap Tuhan yang setia. Sekalipun hari-hari ini kami tidak bisa melihat apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan dan jalan-jalan-Mu, sebab jalan-jalan-Mu dan rancangan-Mu itu seperti tingginya langit dan bumi Tuhan. Segala rancangan-Mu dengan rancangan kami, tapi kami percaya rancangan-Mu Tuhan yang tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hari-hari ini kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu, buat kami terus percaya kepada Tuhan sampai kami melihat mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati umat-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan, biar saat mereka beristirahat di dalam sabat mereka, beribadah dalam rumah-rumah mereka, mesbah-mesbah doa itu dibangun di dalam keluarga demi keluarga. Engkau yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat bagi rumah tangga demi rumah tangga, ada pemulihan demi pemulihan juga yang Kau kerjakan, ada kasih yang Kau nyatakan di dalam keluarga demi keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk mesbah-mesbah doa itu dibangun di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan itu mengalir. Doa-doa umat-Mu Tuhan naik di hadapan-Mu. Bahkan saat ini Tuhan kami juga berdiri atas Indonesia dengan seluruh umat-Mu yang mereka membangun mesbahnya di dalam keluarga demi keluarga yang berdiri atas Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan. Curahkan anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan. Belas kasihan Tuhan atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa yang hari-hari ini mengalami ketakutan dan kegentaran. Kami minta belas kasihan Tuhan itu dicurahkan di dalam nama Yesus. Biarlah tidak lebih banyak lagi korban-korban Tuhan, tapi kami minta Tuhan ada pertobatan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Ada kuasa yang menjamah dari setiap umat-Mu untuk mereka berseru kepada nama Tuhan dan mereka menjadi bilangan yang diselamatkan di dalam nama Yesus.
Berkati bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan Jehovah Shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia. Shalom atas bangsa-bangsa. Shalom atas bumi ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bekerjalah lebih lagi hari-hari ini. Dengarkan dari setiap seruan umat-Mu yang berdiri berdoa atas Indonesia. Bahkan atas bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang tetap menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Terima kasih, berbicara lebih lagi Tuhan. Saat ini juga apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu gembala kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman itu yang menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Firman itu yang memampukan kami tetap teguh berdiri dan tidak menjadi goyah. Oleh karena Engkau tetap beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu, bangsa kami, hamba-hamba-Mu. Biar kami tetap teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih akan Tuhan. Taat dan percaya tahun dimensi yang baru ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kau Bapa yang setia yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Waktu kami mengangkat tangan Tuhan yang menuntun setiap kami umat-Mu. Berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, buat tangan-Mu yang penuh kuasa yang menuntun setiap kami umat-Mu berjalan di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, berjalan di dalam kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Amin. Sungguh Engkau Allah kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sungguh hanya kepadamu hati kami percaya. Engkau Tuhan gunung batu dan keselamatan bagi setiap kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu yang selalu menyertai setiap kami umat-Mu. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi tangan-Mu Tuhan yang menopang menyertai setiap kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan-Mu. Sekalipun badai, tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup kami menerpa hidup kami, tapi kami mau belajar taat dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tahun dimensi yang baru ini Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Kau yang membawa kami semakin hari melekat kepada-Mu. Kau Tuhan yang terus ada bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut. Asalkan kami terus percaya kepada-Mu ya Tuhan. Waktu kami belum melihat pintu-pintu itu terbuka, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat segala sesuatu menjadi baru, membuat segala sesuatu menjadi baik. Engkau yang memulihkan, Engkau yang mengembalikan apa yang selama ini hilang di dalam hidup kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami yakin dan percaya ketika kami mengangkat tangan dan kami berserah, ketika kami taat dan percaya melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, maka Engkau Tuhan yang melakukan bagian-Mu. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib.
jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Sehingga kami boleh berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan belum pernah timbul di dalam hati kami. Justru itu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Yang berserah dan berharap, percaya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mau mengucapkan kepada kita semua selamat bergabung di dalam ibadah raya online GBI Rayon 17 Lampung. Saya percaya bahwa saudara ada dalam keadaan baik, diberkati, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan, saya mau menyambut jemaat yang ada di Kota Bandar Lampung yang mungkin saat ini sedang bergabung untuk mengikuti ibadah online. Juga jemaat-jemaat yang ada di luar daripada Kota Bandar Lampung yang ada di dalam area Rayon 17. Atau mungkin juga ada beberapa saudara yang ada di luar daripada Provinsi Lampung yang mengikuti channel kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini bisa menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, pada hari ini saya tampil agak sedikit beda karena memang untuk menunjukkan support atau dukungan kepada pemerintah dan juga kepada para pemimpin bahwa kita dihimbau untuk stay at home. Oleh sebab itu ini ada sedikit saya menumbuhkan sedikit kumis dan juga jenggot, dan ini merupakan himbauan juga bagi kita semua yang menyaksikan acara ini. Yuk kita sama-sama bukannya menumbuhkan kumis tapi stay at home untuk membantu pemerintah mengendalikan pemaparan daripada virus COVID-19 ini. Saya percaya dengan bekerja sama bersama-sama dan doa yang sungguh-sungguh, maka semua ini akan berakhir dan pemulihan itu akan terjadi. Nah, pada hari ini saya mau berbicara tentang iman, saudara. Topik tentang iman ini memang sering dibicarakan di gereja-gereja dan juga sering dikhotbahkan. Dan tema yang saya mau bawakan pada hari ini adalah hidup dengan iman. Ada begitu banyak buku-buku rohani yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal, khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja-gereja yang mengajarkan kita tentang bagaimana untuk hidup dalam iman dan berjalan di dalam iman. Tetapi sesungguhnya saudara, kalau mau jujur, pelajaran tentang iman yang paling banyak yang saya dapatkan dan paling berharga menurut saya yang saya dapatkan adalah saya pelajari dari kejadian-kejadian yang sedang terjadi hari-hari ini. Di tengah-tengah ancaman pandemi penyakit COVID-19 yang sedang merebak kemana-mana, juga ketika kita melihat pemaparan atau penularan COVID ini begitu cepat, jumlahnya meningkat begitu luar biasa, juga korban yang meninggal jumlahnya semakin banyak. Di tengah-tengah itu semua, saya belajar untuk hidup dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa harus mereka? Kenapa diizinkan hal seperti ini terjadi? Kok kelihatannya jalan hidup di depan kita ini semakin nggak jelas? Masa depan kita semakin buram, semakin kelihatannya nggak pasti. Di saat-saat seperti itu, justru saudara dan saya perlu berpegang erat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita harus tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada hari ini saya mau sharing kepada saudara dan membagikan kepada saudara apa itu artinya untuk hidup dengan iman di hari-hari seperti sekarang ini, ketika kita sedang mengalami masa-masa seperti ini. Yang pertama, ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, hidup dengan iman berarti we are seeing above the situation. Artinya hidup dengan iman berarti kita harus bisa melihat keadaan dengan kacamata Tuhan. Lebih tinggi dari kondisi dan keadaan yang sedang dialami atau sedang dilewati saat ini. Saya mau bagikan kepada saudara satu cerita, satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Bilangan 13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18a.
Di sana dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Saudara, kisah yang tadi kita baca adalah kisah tentang Musa pada waktu dia mengutus ke-12 orang pengintai untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, untuk melihat segala sesuatu yang ada di dalam tanah Kanaan itu. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Mereka diperintahkan untuk mengamati negeri itu. Baik apa buruk, bagus atau tidak, gemuk atau kurus. Bangsa Kanaan juga perlu diperhatikan. Apakah mereka kuat atau lemah? Jumlah mereka banyak atau sedikit? Lalu kemudian Musa juga perintahkan kepada mereka untuk memperhatikan kota-kota yang ada di sekeliling daripada tanah Kanaan itu. Apakah kota-kotanya merupakan kota yang besar atau yang kecil? Kota-kota yang terbuka atau kota-kota yang berkubu? Kota-kota yang kuat atau kota-kota yang lemah? Tetapi saudara, yang perlu kita perhatikan di sini adalah satu, bahwa di dalam perintah Musa ketika dia memerintahkan para pengintai itu untuk pergi dan masuk ke dalam tanah Kanaan, ada satu arahan penting yang diberikan kepada ke-12 pengintai itu. Dan arahan itu bisa saja miss kalau kita baca terlalu cepat atau kita dengar dengan terlalu cepat. Sebab arahan itu justru arahan yang terpenting dari semua yang diucapkan oleh Musa. Sebab di dalam ayat itu dikatakan begini, Musa berkata kepada ke-12 pengintai itu, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Saudara, Musa kasih caranya, metode bagaimana mereka bisa mengamat-amati tanah Kanaan itu. Yaitu dengan cara naik ke atas gunung yang tinggi. Secara spesifik Musa berikan perintah ini kepada mereka. Nah, kita perlu mengerti bahwa pemandangan yang kita lihat di dataran rendah akan berbeda dengan pemandangan yang kita lihat di dataran yang lebih tinggi, saudara. Ketika kita melihat pemandangan dari atas gunung, atau bahkan dari atas sebuah gedung yang bertingkat tinggi, saudara, maka segala sesuatunya itu akan kelihatan luas. Segala sesuatunya kita nggak bisa lihat batasannya. Segala sesuatunya bahkan kelihatan kecil. Sebesar apapun orang, sebesar apapun kendaraan, sebesar apapun bangunan atau sebuah pohon akan kelihatan kecil kalau kita melihatnya dari tempat yang tinggi. Saya nggak tahu bagaimana caranya ke-12 pengintai itu melihat atau mengintai bangsa Kanaan. Tetapi Alkitab mencatat ketika mereka kembali untuk memberikan laporan kepada Musa, 10 dari ke-12 orang itu memberikan laporan yang negatif tentang tanah itu. Oh, mereka berkata memang tanah itu adalah tanah yang subur, tanah itu adalah tanah yang menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi mereka juga berkata bahwa tanah itu merupakan tanah yang dihuni oleh orang-orang enak. Orang-orang enak yang merupakan keturunan-keturunan raksasa. Dan mereka berkata, ketika kami melihat orang-orang enak itu, kami melihat diri kami seperti belalang, begitu kecil, tidak mampu melakukan apapun dan tidak berdaya sama sekali. Oleh sebab itu saya tidak tahu bagaimana cara ke-10 orang itu melihat atau mengintai tanah Kanaan. Apakah pada waktu itu mereka mengikuti nasihat daripada Musa untuk naik ke tempat yang tinggi dan melihat dan mengintai tanah itu, atau mereka turun ke bawah dan mengintainya dari bawah? Sebab kalau mereka mengintainya dari atas, seharusnya mereka melihat segala sesuatunya baik, segala sesuatunya indah. Berkubu memang berkubu, tetapi tidak besar. Orang-orang enak memang mungkin merupakan keturunan raksasa, tetapi bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka ketika mereka bisa melihatnya dari titik yang atas. Tetapi kalau mereka melihatnya dari bawah, tentu saja mereka akan melihat orang enak itu menjadi raksasa yang menakutkan. Tembok-tembok kota yang mereka lihat tentu saja menjadi tembok-tembok yang terlalu tebal, yang terlalu kuat untuk bisa mereka masuki. Oleh sebab itu, hari ini saya mau bicara kepada kita.
di tengah-tengah kondisi yang kita sedang alami hari-hari ini. Kalau kita melihat dan mengikuti berita-berita yang menakutkan terus, yang buruk terus, maka lama-kelamaan saudara dan saya akan merasa seperti belalang. Karena yang kita dengar berita buruk, yang kita lihat berita buruk, yang kita baca berita buruk, akhirnya kita akan merasa seperti belalang. Tetapi pada hari ini saya mau mengajak saudara dan kita semua yang mengikuti acara ini, yuk sama-sama kita miliki cara pandang yang berbeda. Kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Bernaung dan bermalam di naungan yang maha kuasa. Itu kalimat yang sebetulnya ada di dalam Mazmur 91. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang berlindung di tempat yang maha tinggi. Bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya, the secret place of God. Ketika saudara dan saya berlindung di tempat yang tinggi, the secret place of God, maka kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kacamata kita bukan lagi kacamata manusia. Kita tidak ada di dalam tempat yang datar lagi, tetapi kita ada di tempat yang lebih tinggi. Kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tetapi jika saudara dan saya, kita naik ke tempat yang tinggi, kita duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, bernaung di dalam naungan yang maha kuasa, maka saya percaya di tempat the secret place of God, saudara dan saya bisa melihat betapa hebat dan betapa besarnya Allah kita. Dia maha besar, Dia maha hebat, dan Dia maha kuasa. Di the secret place of God itu, saudara dan saya dapat mengerti bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya, ketika saudara dan saya nggak mampu untuk melihat hari-hari yang akan datang, apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, Tuhan sudah merancangkannya, Tuhan sudah melihatnya, dan Tuhan sudah ada di situ lebih dulu. Dan kalau saudara dan saya ada di the secret place of God, maka saudara akan menemukan bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia tidak ada kematian. Sementara roh maut ini sedang berjalan. Sementara kita mendengar kabar-kabar dampak daripada virus corona ini. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, di situ ada damai sejahtera dan di situ ada roh kehidupan. Yang kedua, apa artinya hidup dengan iman? Hidup dengan iman itu artinya bahwa kita diminta untuk living our lives day by day. One day at a time. Artinya, saudara, hari-hari ini dengan berbagai macam hal yang sedang terjadi, hidup di dalam iman atau hidup dengan iman itu berarti kita menghidupi, menjalani kehidupan ini satu hari per satu hari. Beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat kami yang minta dukungan doa. Karena udah beberapa hari ini dia ketakutan terus. Sering bengong, gak bisa makan. Kalau malam tiba-tiba sering kaget, lalu bangun dia gak bisa tidur lagi. Dia takut mikirin masa depan. Dia takut gimana kalau masalah virus ini sampai gak selesai-selesai. Takut tertular. Takut apa yang akan terjadi dengan istri dan anak-anaknya kalau sampai dia tertular. Atau bahkan kalau sampai kasus ini atau pandemi ini berjalan berkepanjangan. Memang saudara sekarang ini ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Bahkan kalau saudara baca di media massa atau bahkan saudara lihat di televisi atau saudara lihat di sosmed, saudara bisa membaca perubahan yang begitu cepat sedang terjadi. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus punya strategi untuk menyikapi dan meresponi perubahan yang begitu cepat yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dan caranya untuk bisa meresponi perubahan yang sedang terjadi begitu cepat adalah dengan hidup hari per hari.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang jangan takut dan jangan khawatir, dia mengatakan kalimat ini. Matius 6 ayat 33 sampai dengan ayat ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, kata Tuhan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya dalam keadaan di mana banyak ketidakpastian yang sedang terjadi, goncangan yang sedang terjadi, banyak kesusahan yang kita sedang alami, Tuhan mau agar kita menjalani hari-hari kita one day at a time. Hari demi hari. Satu hari cukup untuk satu hari. Jangan sampai kita memikirkannya terlalu jauh. Karena di depan kita masih akan terjadi banyak perubahan. Dan kalau kita mikirin terlalu jauh, lalu kemudian kita melihat perubahan terus terjadi, kita akan stres dan kita akan depresi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ini nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo, di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi, di tengah-tengah pergumulan masalah, di tengah-tengah segala tekanan, ketakutan, kekhawatiran di sekeliling kita ini, saudara dan saya, kita mau hidup dengan iman. Berjalan satu hari demi satu hari. Dalam kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayat 22-23. Nabi Yeremia menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan di dalamnya itu penuh dengan tulisan-tulisan, tangisan-tangisan mengenai kesedihan, perasaan yang dia alami mengenai keruntuhan kota Yerusalem. Tetapi di tengah-tengah tangisan itu, di tengah-tengah kesedihan itu, ada kalimat yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan dia katakan, tak berkesudahan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, jangan putus asa. Ada kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi saudara dan saya setiap hari. Ada rahmat Tuhan yang selalu baru bagi saudara dan saya setiap hari. Dan ada berkat Tuhan yang selalu baru bagi saudara dan saya setiap hari. Itu sebabnya jalani hari-hari kita one day at a time. Sehari demi sehari. Karena di setiap harinya Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Dia katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa kepada Bapamu di sorga, maka ketika kamu minta makanan untuk hari ini, katakan begini, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan punya persediaan makanan yang cukup bagi saudara dan saya setiap hari. Nggak kekurangan, pasti cukup. Itu sebabnya mari kita jalani hari-hari kita one day at a time. Sehari demi sehari. Sebab setiap hari ada penyediaan Tuhan yang cukup bagi kita. Yang terakhir, poin yang ketiga. Apa artinya hidup dengan iman di hari-hari yang sedang kita lewati saat ini? Hidup dengan iman berarti believing what the word of God says despite the noise from the world. Artinya, kita memilih untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan daripada dikuasai oleh suara-suara yang ada di sekeliling kita. Hari-hari ini di sekeliling kita ada banyak suara ketakutan, suara keputusasaan, suara kebingungan, suara kepedihan, tangisan-tangisan yang sedang terjadi. Suara-suara itu real.
Tetapi di tengah-tengah itu semua saudara dan saya perlu berpegang, memilih untuk percaya dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mau menghimbau kita. Mari kita tetap berpegang teguh kepada firman, percaya kepada firman, dan perkatakan firman Tuhan. Tahukah saudara, ketika saudara dan saya percaya dan memperkatakan firman Tuhan, sebetulnya saat itu kita sedang memilih iman di atas daripada rasa takut. Faith over fear. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, pada saat itu kita sedang memilih pengharapan di atas daripada keputusasaan. Hope over despair. Dan saya berdoa, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang kuat untuk berpegang kepada firman Tuhan. Saya mau ngajak kita, yuk bukan hanya stay at home, tetapi mungkin kita juga perlu puasa dari gadget, saudara. Ya, nggak buka internet, taruh saja, masuk ke dalam kamarmu, berdoa, baca Alkitab, memperkatakan firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita bisa menang atas virus ini. Tapi kemenangan atas virus ini harus dimulai dari kemenangan kita atas rasa takut dan rasa putus asa. Saya akan tutup dengan satu ayat yang Tuhan ucapkan kepada Yosua. Dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-9, Tuhan katakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikannya seperti apa yang Kau perintahkan. Dan biarlah kiranya umat-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang takut mereka diteguhkan kembali. Yang susah mendapatkan penghiburan, bahkan yang putus asa mereka mendapatkan pengharapan kembali. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada masa depan. Dan kami pegang itu ya Tuhan, kami pegang itu. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan kami mau belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Hari-hari ini ajar kami untuk berjalan dengan iman. Ajar kami untuk naik ke tempat yang tinggi, in the secret place of God, untuk melihat betapa besar dan hebatnya Tuhan kita. Betapa hebatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Bahwa Engkau adalah tempat perlindungan yang kuat bagi kami. Tugu pertahanan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kiranya kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, berjalan hidup dengan iman. Hari demi hari. One day at a time. Karena kami tahu bahwa Engkau telah menyediakan kasih setia. Bahwa rahmat-Mu dan berkat-Mu itu selalu baru. Setiap hari Engkau telah menyediakan, mencukupi apapun yang kami butuhkan. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah kami menjadi orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan. Berpegang teguh, mempercayai firman Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya suami istri sepakat berdoa, bergumul bersama-sama sampai tampil sebagai pemenang. Berkati umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa biarlah suami dan istri boleh sepakat bersama dengan anak-anak mereka. Ketika mereka membangun mesbah mereka, berseru kepada Tuhan. Di situ Engkau hadir, Engkau melindungi, Engkau menjaga, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sekarang adalah waktunya untuk memberikan persembahan. Dan siapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan persembahan dengan melalui transfer secara elektronik ke Bank BCA atau juga Bank BNI.
Atau saudara bisa mengumpulkan persembahan saudara di dalam amplop, dan ketika saudara mungkin lewat gereja atau ada kesempatan untuk mampir, saudara bisa titipkan kepada staf gereja di lantai 2 sebagai persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dan kita ucapkan deklarasi persembahan ini bersama-sama. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita, buka hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.